Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya bersama Bram, teman kuliah saya ketika S1 dulu. Halo Bram. Halo. Jadi yang menarik dari Bram ini adalah beliau lulus S1 kemudian melamar kerja di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya, dan mengumpulkan uang dari sisa gajinya untuk kuliah pergi ke Jerman tanpa beasiswa, dan saat ini sudah bekerja dan mulai mengambil hasilnya. Gitu Bram ya? Iya, Nggak ada yang salah kan? nggak ada sih kayaknya. Oke, kira-kira apa sih Bram yang bikin lo membuat hal seperti itu gitu? Karena kan menurut gue itu satu hal yang lumayan berat ya. Apalagi gue dulu tahu gimana perjuangan lo pulang kerja sampai ke buat les bahasa tiap hari gitu. Terus lo berusaha untuk datang on time, pulang on time. Jadi Iya. apa alasannya gitu? Jadi mungkin ini lebih ke cita-cita ya. Mungkin pertama adalah banyak dari orang tua juga. Jadi banyak motivasi dari orang tua yang ngebuat kita itu, maksudnya gue dan kakak gue ada keinginan untuk bersekolah sampai S2 gitu. Jadi emang dari kecil udah ditanemin kalau sebisa mungkin sekolah tuh sampai S2 gitu. Jadi kalau masalah keluar negeri mungkin dari kecil juga istilahnya nyokap gue gitu sempat ke Jerman juga waktu gue kecil. Jadi kayak kadang ngerasa tertantang aja, gimana sih, kenapa sih nyokap gue sampai ke Jerman waktu itu, waktu gue kecil gitu kan, walaupun dia cuman ada pelatihan doang gitu kan. Nah terus selain itu juga kebetulan beberapa saudara gue banyak yang di luar negeri gitu. Gue juga pengen tahu juga kenapa sih mereka sampai ke luar negeri, atau misalkan ada peluang lain gitu. Dan mungkin setelah itu gue juga sering jalan-jalan gitu kan. Beberapa kali gue ke luar negeri, gue bisa ngeliat di sana tuh kehidupannya seperti apa gitu kan. Dan menariknya ini bisa jadi tantangan tersendiri gitu untuk hidup di luar negeri gitu, karena bukannya gue nggak suka dalam negeri juga gitu, cuman ada challenge yang lo akan beda. Gimana sih kalau lo hidup di tempat yang lo nggak bisa ngomong, Iya, atau benar-benar. misalkan lo mesti mikir mau ngomong sama dia gimana gitu, lo nggak ngerti semua bahasanya dia gitu. Nah itu ada challenge tersendiri yang buat gue cukup menarik sih gitu. Terus mungkin pada saat itu kenapa gue pengen banget, ya mungkin ada beberapa kondisi di Indonesia atau khususnya di Jakarta yang membuat gue nggak terlalu nyaman gitu. Ya kenapa sih, istilahnya kalau misalkan orang dari daerah kan istilahnya ke Jakarta gitu ya. Nah kalau gue udah di Jakarta nih seumur hidup gue, istilahnya kayak gitu. Oh ya, 20 sekian tahun Ya dari 20 lahir ya. sekian tahun gitu dari lahir di Jakarta. Jadi gue mau kemana lagi gitu kan. Ya biasanya ya gue udah di ibu kota, ya gue ke luar negeri aja gitu. Mungkin ya pada saat itu gue juga udah capek gitu ya kan. Ya nyari yang lebih baik lah gitu kan. Biasanya kan orang yang memang selalu nyari yang lebih baik gitu kan. Ini kan natural kan ya. Kalau udah dapet sesuatu ya lu emang nyari yang lebih baik kayak gimana gitu. Cuman emang niat ini udah cukup lama gitu dari gue gitu. Jadi istilahnya gue udah pengen ke sekolah ke luar negeri dari gue SMA gitu. Cuman waktu itu sempat ada terkendala finansial di keluarga. Oke. Jadi Oke. ya nggak jadi kuliah ke luar negeri abis SMA gitu. Ya udah, gue dari situ kan jadi mulai terpacu, walaupun gue pingin kayak gini gitu kan, cuman ya gimana caranya gitu. Jadi yang penting adalah lu tujuan lo apa, tujuan utama lo apa gitu. Jadi dan lo kalau misalkan tujuan lo selalu ada di situ gitu, lo akan nyari terus gimana caranya, walaupun mungkin butuh proses yang lama ya. Kayak kita kan kuliah dulu S1 4 tahun ya kan. Di situ juga kita belum bisa nyari duit kan untuk sampai ke sana gitu kan. Terus ya pastilah ya, maksudnya kita lebih fokus ke main-main, lebih fokus ke kuliah atau mungkin ke organisasi gitu kan. Nah terus habis itu gue jadinya ya pas gue udah selesai S1,
ya gue mulai mikir gimana sih caranya gitu. Ya itu sih mungkin, jadi ya mungkin motivasi-motivasi itu yang bikin gimana sih, niat itu atau tujuan gue tuh selalu ada di depan gue gitu. Jadi walaupun gue ngapain ya gue tetap nggak lupa kalau gue tetap pengen S2 dan gue pengen S2 ke luar negeri Iya. gitu. Tanpa mengurangi uh, hormat terhadap, maksudnya kan ya bukan berarti Indonesia itu buruk ya Iya, kan, maksudnya betul. itu karena apa ya, murninya karena kita pengen hal yang lebih baik gitu kan. Kalau bisa kenal lebih baik kenapa enggak gitu kan ya. Iya gitu. Mungkin juga gue juga pengen lihat perspektif yang berbeda ya. Iya, benar-benar Gitu. Dengan gue ke luar negeri, gue akan melihat hal yang dari sudut pandang berbeda, dapetin hal yang berbeda, dari ketemu orang-orang yang berbeda juga gitu. Terus gue tahu sih dari lu kecil, bukan dari lu kecil, pas kita kuliah lu juga udah ngomong gitu, maksudnya gue pengen ke Jerman, gue pengen ke Jerman, gue pengen ke Jerman. Bahkan gue nggak tahu ini lu atau bukan, gue lupa, tapi dulu waktu kuliah tuh sempat pengen ada pelajaran bahasa Jerman gratis kalau nggak salah ya. Iya. Dan jadi dari situ, iya nggak sih? Gua? Jadi dari situ gue tahu lu pengen banget ke Jerman gitu. Nah, pertanyaan gue, kenapa Jerman gitu? Maksudnya kan ada banyak negara misalnya entah US atau misalnya ya Swiss atau negara lainnya gitu. Jadi emang sebenarnya ini tujuannya cukup evolve juga ya sebenarnya. Ya kenapa Jerman? Yang pertama itu waktu gue kecil, yang tadi gue bilang, nyokap gue kan sempat, gue umur setahun sekian terus nyokap gue ke Jerman buat pelatihan. Dan kayak gue sempat jadi kayak terpacu gitu. Waktu itu bokap gue juga waktu gue kecil dia ke Jepang. Jadi kayak gue juga terpacu, gue pengen lihat gitu loh. Ngapain sih bokap gue kesana, kayak gimana sih di sana gitu. Gue jadi terpacu, gue pengen kesana gitu. Terus gue itu suka mobil dari kecil kan. Terus gue suka mobil VW gitu, gue suka VW Caravelle gitu, VW yang mungkin nggak terlalu banyak di Jakarta. Ya gue nggak gitu. tahu VW Caravelle. Iya kan, ya pokoknya ada lah ya gitu lah, misalkan. Nanti googling. Ya. Nah terus nyokap gue selalu bilang, makanya kamu ke Jerman, di sana banyak gitu. Oke. Gitu jadi kayak, ya gue jadi pengen banget gitu ke Jerman. Terus mungkin selain itu bokap gue kan kerja di salah satu perusahaan pembuat benda-benda lah, ya manufaktur ya. Nah di perusahaan itu banyak mesin-mesin atau peralatan segala macam itu bikinan Jerman gitu. Dan kalau kata bokap gue, wah bikinan Jerman itu bagus kualitasnya gitu. Ya mungkin yang bisa kita lihat dari mobil-mobil kayak Mercedes-Benz gitu kan, misalkan itu kan beda ya kualitasnya kan, harganya juga beda gitu. Ya walaupun harganya beda juga cuman ya begitulah, mungkin itu salah satu alasan juga. Dan maksudnya tujuan itu kan jadi berubah-berubah gitu. Muka gue sempat mikir apa gue ke Jepang aja gitu kan. Jepang Tapi, juga kan oke juga ya kan, oke juga kan, mobilnya juga oke gitu, maksudnya teknologinya orangnya juga oke, oke. orangnya juga nice gitu kan istilahnya. Kalau Jerman yang gue juga nggak tahu sebenarnya waktu itu di Jerman itu seperti apa. Cuman setelah dipikir-pikir, kalau misalkan ke Jepang gue harus belajar bahasanya lagi dan nulisnya gitu. Dan baca juga belajar gitu kan. Nah kalau bahasa Jerman ini kebetulan gue di SMA gue udah dapet juga gitu. Jadi waktu SMA gue udah belajar bahasa Jerman gitu 2 tahun. Pantesan waktu les cepet ya? Iya, jadi waktu les sempet ya kayak waktu les awal-awal ya kayak udah lumayan dapat aja lumayan gitu kan gitu. Nah terus jadi dari LVOV itu kan lama-lama mikir gue juga pengen ke US, tapi kalau ke US mungkin harus beasiswa gitu karena kan nggak mungkin banget kan gitu. Jadi duitnya pak. Iya makanya gue juga bukan dari keluarga yang sangat-sangat mampu untuk membiayai itu. Jadi setelah gue lihat-lihat yang mungkin untuk kuliah ke luar negeri tapi nggak pakai beasiswa untuk ekonomi yang biasa-biasa aja itu cuma Jerman doang. Iya sih, bener sih, karena gitu. Di Jerman tuh gue nggak tahu ya sekarang, cuma kebanyakan waktu zaman gue dulu pengen kuliah S2 gratis Bram ya. Jadi kita ya kasar-kasarnya cuma biaya hidup aja kan. Iya, jadi sebenarnya mungkin emang banyak yang bilang gratis ya, cuma sebenarnya nggak gratis amat. Cuma bisa dibilang gratis karena saking murahnya gitu loh. Gitu bisa dibilang ya cukup affordable lah sebenarnya. Kalau dibagi sebulan itu ya masih lebih murah dibandingin, atau dibanding per semester lebih murah lah dibandingin universitas negeri
di Indonesia gitu. Iya. Cuman emang biaya hidupnya mahal gitu. itu satu poin sih, maksudnya Iya. kadang-kadang enggak, maksud gue pas ngelihat gimana ya orang kuliah di Jerman, terus kita lihat ongkosnya, maksudnya bukan ongkos ya, kayak uang apa yang kita keluarkan untuk universitas dibandingkan dengan di Indonesia itu. Mahalan di Indonesia itu sepertinya cukup, maksudnya ya kadang-kadang kan gue mikir juga kan, apain gue kuliah di Indonesia lebih murah, terus lebih mahal, kalau gue bisa misalnya bisa spend itu uang kuliah di tempat yang mungkin di Jerman atau di negara lain gitu. Ini bukan berarti di Indonesia jelek ya, maksud gue ya kita sebagai manusia sangat wajar lah kalau misalnya kita pengen yang lebih baik, apalagi misalnya jurusan yang kita ambil juga misalnya pengen engineering gitu kan. Ya pretty obvious gitu, maksud gue cukup jelas kan kalau misalnya misalnya di Jerman ya emang lebih oke gitu dari segi engineering untuk kuliah di Jerman dibandingkan di Indonesia gitu kan. Benar. Jadi gue juga kan udah mulai nyari-nyari nih, gue sebenarnya mau kuliah apa sih gitu. Terus sampai pada satu saat dimana gue sempat baca bukunya Steve Jobs tuh. Nah di situ mungkin banyak menginspirasi gue juga, karena dia tuh bilang kalau misalkan, atau di situ tertulis lah ya, kalau misalkan kita itu ngerjain sesuatu yang kita suka, itu rasanya kayak nggak ngerjain sesuatu gitu. Jadi kayak effortnya lebih rendah dibandingin kita ngerjain yang sesuatu yang kita nggak suka gitu. Iya minimal. Jadi- Iya sih benar sih. Gue Iya, juga jadi kan ngerasain sih. Makanya Dari gitu. maksudnya kuliah aja gitu, kuliah praktikum yang lu nggak suka sama yang lu suka. Yang lu nggak suka tuh lu bisa kerjain sampai yang jam 4 pagi, jam 8 bangun lagi gitu. Iya, Buat benar. ngerjain, buat ngoprek lagi hal yang sama. Tapi Betul. kalau misalnya lu kuliah sama hal yang Hmm. ya nggak suka, untuk mengerti aja butuh effort lebih gitu. Iya. Even cuma buat ngerti Benar. aja gitu. Iya, jadi di situ terus gimana caranya kita tuh ngerjain sebisa mungkin apa yang kita suka, bukan yang kita bisa Iya. gitu. Jadi emang mungkin orang bisa ngerjain segala macam hal ya, cuma kan untuk suka dengan sesuatu itu kan nggak segitunya gitu ya. Kalau misalkan kita ngerjain apa yang kita suka, pasti hasilnya akan lebih bagus gitu. Nah di situ gue jadi mikir apa sih yang gue suka. Oh ya gue suka mobil gitu kan. Ya kadang gue browsing tentang mobil, gue ngeliat teknologi mobil terbaru gitu. Nah kalau misalkan ini dikuliahin gue, atau ini ada di kerjaan gue, Terus? ini kan kayaknya lebih ke kayak hidup di gue gitu loh. Kayak gimana sih, kayak ya udah gue ngerjain hidup gue, tapi sebenarnya gue kerja juga. Jadi kayak kerja gue ya sama kayak hidup gitu loh. Makanya benar-benar. terus mobil pertama kan ya di Jerman gitu kan. Nah makanya akhirnya gue milih yang udah firm banget Jerman gitu. Jadi emang awalnya gue udah pengen Jerman, mungkin karena beberapa alasan tadi. Cuman lebih dikuatin lagi setelah gue mikir, oh iya gue milih jurusan ini nih gitu. Kayaknya gue mau yang terkait dengan mobil, dan ya udah makin firm aja gitu. Jadi emang itu evolving ya, kalau buat gue mau kemananya itu evolving. Cuman lama-lama gue makin yakin gitu kalau gue ke Jerman. Penting berarti Bam ya, maksudnya lu ngeset dari awal itu penting, karena kan gue ngeliat ya kayak misalnya lu ke Jerman, kita nggak cuma bisa bilang ke Jerman sekarang terus bisa berangkat gitu. Ketika maksud gue, iya. lu harus ngeset, oke gue mau ke Jerman, kemudian mungkin lu lulus tahun 2010, kita harus berangkat nih, benar 2010 kan, kemudian lu baru berangkat 2015, itu 5 tahun men. 5 tahun lu ngumpulin duit gitu. Iya benar. Gila-gilaan. Kalau misalnya lu nggak punya tujuan yang pasti, kalau misalnya gue cuma pengen kesana, gue cuma pengen ke situ gitu, itu kayaknya ya nggak terlalu worthy gitu. Benar. Iya nggak sih? Iya. Jadi emang gimana ya, kalau menurut gue ya itu emang butuh proses lama sih. Soalnya kan ya di situ tadi gue nggak ada uang yang fresh langsung dipakai gitu kan istilahnya. Dan waktu itu gue juga sempat mikir, oh gimana caranya gue bisa nih, kayaknya bisa sih kalau gue nabung gitu. Ya udah gitu. Gila nabung. Ya udah makanya walaupun lama gitu kan, Iya, gue itu butuh waktu. masalahnya berapa sih gaji orang baru dapat Ya, kerja makanya kan itu itu. dia. Waduh, mantap Itu mantap. dia. Jadi kayak ya itu dia tantangannya. Makanya kita harus sabar juga nunggu sampai gaji lo naik. Iya, gitu, benar. Oke, terus sekarang lu kan udah kuliah di Jerman nih, dan menurut gua jurusan lu tuh juga lumayan unik ya, karena kan otomotif itu. Iya. Ya gua nggak tahu pastinya, cuma berkaitan sama otomotif. Terus kemarin gua juga lihat tesis lu juga lumayan teknikal di otomotif. Cukup terkesan. Jujur nggak cukup sih, sangat terkesan. Terus
kira-kira ada itu nggak sih Bram, kalau misalnya lo balik ke Indonesia gitu, ada peluang nggak buat kira-kira karir apa yang cocok di Indonesia gitu, karena kan dengan expertise lo sekarang gitu, Mm-mm. kalau misalnya lo balik ke Indonesia terus ya gue mau kerja A gitu ya, nggak nggak terlalu terkait, kayaknya agak sayang ya. Tapi Iya. makanya Hmm. pertanyaan gue adalah peluang karir di Indonesia menurut lu sekarang gimana gitu, sesuai dengan apa yang lu pelajari sekarang Hmm. dan pengalaman yang lu dapat. Mungkin ini kayaknya jadinya beda. Gimana ya, kalau gue lihat karir di Indonesia dan karir di Jerman itu agak beda gitu ya. Kalau misalkan di Indonesia itu kadang uh, lo lulusan lo apa, lo bisa jadi apa gitu. Nah jadi mungkin karir gue untuk sebagai apapun itu ada gitu loh, ngerti kan, Oh maksudnya iya ya, sebagai apapun itu bener, akan ada gitu. intinya sama Cuma kayak iya, 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 iya. karena kan yang tadi gue bilang, karena di Indonesia kadang pasarnya ya dia uh, kalau lulus kuliah itu siap training gitu kadang. Benar benar Ya benar, beda banget nggak sih, ngalih siapa beda kan. banget, Nah, beda banget. kalau misalkan gue mau yang sesuai dengan jurusan gue untuk di Indonesia, mungkin nggak terlalu banyak gitu, akan susah gitu, karena uh, gue pengennya yang lebih ngembangin suatu apa namanya, suatu fungsi yang fungsi elektroniknya dari suatu kendaraan gitu, bukan yang dari manufaktur gitu. Kalau gue lihat di Indonesia mungkin ada gitu yang ngembangin, cuman sejauh sepengetahuan gue sih lebih banyak manufakturnya gitu dibanding ngembangin misalkan salah satu fungsi cruise control gitu. Apakah yang mau dikembangin dari situ? Nggak ada kan gitu, nggak ada tuh setahu saya orang yang peduli apa sih sebenarnya yang bisa dikembangin lagi Ya dari justru fungsi-fungsi benar-benar. keamanan di kendaraan itu gitu. Itu kalau gue lihat sih kayaknya hampir nggak ada gitu. Jadi lebih uh, gue bisa bilang orang Indonesia mungkin lebih konsumtif ya dibandingin orang-orang yang nggak dibandingin mungkin beberapa negara yang ada developmentnya gitu loh. Mungkin gue bukannya nggak mau balik ke Indonesia sama sekali ya, cuman mungkin ada baiknya juga kalau misalkan gue bisa stay dulu di sini, gue bangun jaringan, terus gimana caranya nanti gue bisa menghubungkan antara Indonesia dengan Jerman gitu. Kalau misalkan gue udah cukup bisa ngebawa apa yang udah gue lakuin di Jerman ini ke Indonesia gitu, kan itu nggak tertutup kemungkinan juga gitu kan ya. Terbuka Begitu. sih menurut gue justru, karena kalau misalnya jujur, contoh misalnya gue kan kemarin juga kerja di bagian di perusahaan kereta kan. Ya apa yang gue lakuin mungkin belum pernah dilakuin sama perusahaan kereta yang ada di Indonesia gitu. Terus ya sampai sekarang gue pulang misalnya, gue pun nyari kerjaan ya mungkin mirip sama kuliah apa yang gue lakukan, apa yang gue pelajari, cuma untuk pengalaman yang sama seperti apa yang gue dapatkan ketika gue kerja di perusahaan di bidang kereta api itu kayaknya agak sulit ya. Ya gue juga mikirin yang tadi juga, yang gue mau ngerjain apa yang gue suka gitu loh. Oh iya benar-benar. Gue balik ke situ lagi sih, gue pengen nyoba nyari apa yang gue suka gitu. Ya kalau misalkan mungkin di awal gue nggak ketemu, ya gue coba lagi nyari lagi gitu. Ya gue akan nyari terus sampai gue udah oke gitu. Gue coba, iya gimana, sama kayak istilahnya tujuan gue dulu, gue mau ke Jerman, sampai akhirnya gue ke Jerman gitu. Gue mau kelarin S2 gue, sampai akhirnya gue udah kelar, terus ya udah gue alhamdulillah kemarin bisa keterima kerja, ya udah gitu, coba aja dulu. Gitu sih. Nah ini intinya nih Bang, kan gue rasa banyak yang pengen mau tahu, kayak kan tadi gue bilang lo tuh udah banting tulang dari pas lo S1. Maksud gue dari pas lo, ya gue kayaknya dari pas lo S1 juga lo udah berusaha nyari les bahasa kan. Terus pas lo lulus S1 lo kerja, lo juga pengen nyari duit, terus ngumpulin sedikit demi sedikit gitu. Nah seberapa berat sih Bang, maksudnya prosesnya itu setangguh apa gitu Ya, buat jadi, menuju ke sini gitu. ya mungkin untuk proses ini tiap orang bisa berbeda ya. Nah kalau kasus gue ini mungkin bisa dibilang gue intinya dalam satu tahap dimana gue mau bebas istilahnya. Kalau misalkan gue ke Jerman dan gue ngambil beasiswa, itu gue maunya yang nggak ada ikatan gitu, gue mau kemana, gue harus balik atau enggak gitu. Nah beberapa beasiswa mungkin
ada yang mengharuskan balik gitu ya, pastinya gue udah nggak mau gitu kan. Iya benar. Karena gue nggak mau terikat gitu, jadi gue mau bebas aja gue mau di mana gitu. Ya kalau mau balik ya nggak apa-apa gue balik gitu. Cuman mungkin ya balik itu tadi gue udah niatin dari awal, terus ya pokoknya gue mau ke Jerman, udah niat mau ke sana ngumpulin duit, nyiapin segala macamnya. Mungkin ya yang paling panjang buat gue prosesnya adalah nyiapin duit sih gitu. Jadi Iya. ya iya gimana, kayak ya lu kan baru kerja gitu kan istilahnya, terus lu mesti nabung ya kan, lu mesti ya gimana cara menekan kehidupan lo gitu. Terus mungkin selain itu yang gue udah proses duit itu kan, terus gue udah proses nyari-nyari universitasnya dong, kayak gimana, jurusannya apa gitu. Terus syaratnya apa aja, kemampuan bahasa kita apa gitu, misalkan IELTS mesti minimal 6 gitu atau berapa. Dan di situ kan lu mesti nyiapin juga kan untuk dapat si sertifikat itu kan nggak yang lu nggak kayak yang oh ya udah lu tes lu langsung ikut aja gitu kan, nggak bisa gitu kan. Jadi lu harus nyiapin itu juga gitu. Gue dulu les bahasa Jerman juga karena gue mencoba mencari jurusan yang mungkin bisa bahasa Jerman juga, karena itu memperbesar kemungkinan lo buat kuliah di Jerman gitu kan. Cuman akhirnya gue sih dalam satu tahap dimana ini bahasa nih susah banget nih. Iyalah, biasanya kan kita kalau belajar kan ngelihat kulitnya doang nih. Wah enak nih, kulitnya bagus nih, gitu. Gampang nih. Begitu udah masuk dalam, sial. Nah, makanya gitu. Mungkin ada beberapa orang yang ya gue nggak tahu, mungkin teman-teman di Fakultas Ilmu Bahasa yang untuk belajar bahasa tuh mungkin mudah gitu ya. Iya benar. Balik lagi ke kesukaan masing-masing. Balik lagi juga ke skill masing-masing. Gue liat beberapa orang emang cepat gitu belajar bahasa. Cuman mungkin gue agak nggak gitu. Jadi kalau gue liat bahasa Jerman nih awal-awal tuh naiknya tapi dia kayak eksponensial gitu. Jadi mungkin ya naiknya begini tapi lama-lama nanjaknya curang juga gitu. Iya makanya. Gradenya positif unlimited. Makanya kan gue jadi ya udahlah, gue yang bahasa Inggris aja gitu ya, walaupun itu tapi jurusan gue mewajibkan punya sertifikat bahasa Jerman kebetulan gitu, karena ada beberapa kuliah yang bahasa Jerman dan di jurusan gue diwajibkan buat internship gitu. Itu juga proses yang sulit wajib, benar gitu. Jadi ya pokoknya ya dari yang lu siapin itu gitu kan, si sertifikat bahasa dan sebagainya, lu survei jurusan gitu kan, lu udah lihat dia deadline-nya kapan gitu. Nah itu karena tiap universitas beda-beda nih deadline-nya, syaratnya beda-beda juga, kapan lu mesti ngirim, nah itu mesti lu siapin gitu. Terus mental juga nih penting gitu kan, mental yang dimana lu akan hidup di satu area yang lu nggak kenal gitu misalkan. Dan contohnya misalnya gini, kayak misalkan lu jalan-jalan ke suatu tempat baru yang lu gak bisa ngomongnya, atau ada kultur baru yang lu harus tahu, atau ternyata kayak gini nggak sopan loh kalau di sini. Oh ya benar. Kalau ternyata kalau di sini ini tuh sopan, tapi ini tuh enggak gitu. Nah, makanya itu kan ada beberapa gitu. Terus kadang orang sini tuh mungkin galak istilah kayak gitu ya. Tapi sebenarnya emang begitu gitu. Iya, padahal orangnya gitu. Enggak, maksudnya kita jangan sampai tersinggung terlalu cepat gitu kan. Betul. Intinya ya. Nah biasanya kalau lu belajar bahasa itu ya beberapa kulturnya itu juga sempat dibahas. Jadi ya nanti mungkin dari situ ya agak ngebantu juga gitu sih. Oke, sorry Bram, balik lagi nih Bram ke masalah duit, karena menurut gue itu paling penting dan gue yakin juga teman-teman pengen tahu seberapa ekstrim sih, seberapa sadis perjuangan lo dulu pas lo dari lulus kuliah S1, kerja, terus ya nabung sampai ke Jerman lah. Maksud gue ya dari target berapa, terus lo harus ngumpulin sampai gimana gitu, sampai akhirnya lo bisa berangkat. Ya mungkin pertama gue lihat dari kira-kira tujuan gue nih mesti ngumpulin berapa nih gitu kan ya. Kan kalau dilihat lagi kasaran hitungan kalau biaya hidup di Jerman tuh sebulan pada waktu itu mungkin sebulan 10 juta rupiah. Sedangkan gaji gue aja kan gak nyampe 10 juta kan gitu. Nah gimana cara, makanya ya gue butuh waktu lah lebih dari seharusnya gitu. Jadi kebetulan kalau dihitung-hitung kira-kira
kuliah S2 itu kan 2 tahun. Mhm. Walaupun mungkin pada akhirnya bisa lebih gitu 2 tahun karena Iya, ya wajar lah nggak ya. mudah kan kuliah di sini gitu ya. Kira-kira gue udah matok kira-kira waktu itu butuh 240 juta 250 juta dengan harapan kurs euro pada saat itu tidak terlalu beda gitu kan. Jadi ya kita agak mengejar dengan waktu juga gitu kan. Jadi mungkin emang semuanya ya harus diirit gitu, mulai dari ya ini emang agak susah juga sih, misalkan beli barang-barang yang penting dibandingin yang nggak penting gitu. Kayak kalau emang nggak perlu-perlu banget gitu ya menurut gue sih nggak usah gitu, nggak usah dibeli gitu kan. Mungkin ada temen gue juga yang bilang kalau misalkan yang nanyain gue baju lo gak ganti-ganti apalah segala macam gitu kan. Ya gue sih ya, Kejadian lah kalau iya di gitu ya, biarin aja, itu kan bukan prioritas gue gitu. Ya gue ditabung juga karena gue suka jalan-jalan juga kebetulan, ya gue juga nabung buat jalan-jalan gitu. Nah mungkin gara-gara gue sering jalan-jalan juga gue nabungnya jadinya butuh waktu lebih lama gitu buat ke Jerman ini. Tapi tetap gue punya tujuan kalau misalnya gue mau ke Jerman gitu. Jadi ya dari barang-barang waktu tadi, kalau emang lo nggak butuh ya nggak usah gitu. Terus dari makanan gitu, misalkan lo makan siang terus kantornya nyediain gitu. Kalau misalkan kantornya nggak nyediain ya mau nggak mau kan lo harus beli ya. Cuma kalau waktu itu kantor gue nyediain, tapi sebenarnya beberapa teman itu banyak yang lebih milih makan di luar gitu. Berdasarkan review dari orang HR juga bilang porsi yang disediakan itu nggak sesuai dengan jumlah karyawan di situ, karena pasti banyak orang yang makan di luar gitu. Iya, jadi makanya kalau gue sih lebih tetap makan di kantor karena kan bagaimanapun bisa menghemat uang gitu kan. Terus selain itu mungkin dari transport juga, gimana cara gue bisa ke kantor gitu kan. Ya mungkin ada masa dimana udah punya duit nih, bisa mulai nyicil mobil atau apa, atau motor gitu. Ya mungkin motor hemat juga gitu. Gue juga nggak nyoba sih waktu itu. Terus tapi gue akhirnya sih pengen pakai public transport karena gue mikirnya kan juga ngapain gue punya mobil punya motor gitu. Gue juga belum tahu hidup kedepannya gimana karena gue kan mau kuliah ke luar negeri gitu kan. Terus mungkin beberapa orang juga udah mulai kerja, udah bisa naik taksi nih kemana-mana gitu, cukup lah duitnya gitu. Gue mikirnya lebih ke yang ya gue nggak butuh luxurious itu kan gitu. Jadi gue ya naik bis, naik kereta gitu. Cuman mungkin kalau udah malam banget ya dan gue habis jalan sama teman-teman gue gitu, misalkan kalau emang harus naik taksi ya gue naik taksi gitu. Cuman ya bukan berarti gue kejam banget sama hidup gue, cuman ya gue nggak usah seluruh serius itulah gitu. Ya nggak usah melulu ngikutin tren gitu, handphone baru keluar berganti. Waktu itu zamannya mungkin masih BlackBerry ya. BlackBerry baru keluar ganti. Sampai gue inget banget waktu itu ada teman kantor yang nanya, ini BlackBerry zaman apaan nih? Gue inget banget ya waktu itu BlackBerry gue termasuk yang jadul ya. Sampai ada temen yang kayak mungkin dia nggak pernah ngeliat gitu versi BlackBerry itu yang gue bilang. Jadi ya karena gue juga nggak butuh gitu kan, ya ngapain gitu. Ya makanya gue mending mengurangi hidup yang bisa dilihat terlalu mengikuti tren gitu lah. Intinya Gitu. prioritas lah ya. Iya, prioritasnya mau jadi apa gitu, duitnya mau dipakai buat apa gitu. Terus mungkin selain itu mungkin harus sabar juga ya. Kalau misalkan baru kerja itu kan nggak mungkin langsung duitnya banyak gitu istilahnya. Mungkin awal-awal masih penyesuaian, masih ingin beliin orang tuanya apa, masih pengen mungkin beli barang yang disukai gitu. Itu ya normal gitu. Cuman ya balik itu tadi, itu menghambat lo nabung gitu. Sebenarnya ya ini sebenarnya mungkin nggak melulu buat ke Jerman ya, mungkin bisa dibuat juga kalau udah pengen jalan-jalan atau pengen beli mobil, pengen beli rumah ya, gitu kan, buka usaha sendiri. iya gitu. Itu juga mungkin harus dipikirin gitu kayak gimana buat nikah ya, mungkin bisa juga iya gitu. kan, kalau ya, ada yang mau nabung buat nikah kayak gimana gitu ya. Itu tadi mungkin kalau di Indonesia lebih banyak yang akan nabung buat nikah atau buat mobil atau buat rumah gitu ya. Ya kalau gue sendiri gue saat pada waktu itu lebih prefer untuk
pendidikan gitu. Ya, Oke. ya gitu sih. Make Ya, sense. pokoknya gimana caranya bisa ngumpulin gitu. Jadi, nah ada suatu limit di mana waktu itu gue memberanikan diri untuk berangkat gitu loh. Gue mikir gue hidup 1 tahun terus nanti ya habis itu 1 tahun nanti dilihat lagi ke depannya kayak gimana, bisa lah gitu. Jadi gue mikir waktu itu gue agak nekat juga bisa dibilang kayak gitu. Kira-kira untuk 1,5 tahun lah waktu itu gue cukup. Terus akhirnya ditambahin sama orang tua gue gitu sih. Jadi sempet ya, alhamdulillah gue nggak pernah sampai yang apa ya, nggak makan kayak gitu ya. Ya sebenarnya pinter-pinter lo aja nanti pas di sana gimana. Mental juga berarti Mental, Bram, ya? iya. Jadi harus mikir juga kan. Ya jangan pengen yang mewah gitu ya. Sebenarnya ada rupa, ada harga gitu kan. Jadi ya gimana gitu. Terus mungkin hal lain yang kalau di Jakarta itu mungkin agak susah ngikutin apa ya, gaya hidup teman-teman gitu ya, yang misalkan Weekend bikin liburan kemana, makan di luar, makan di luar, terus ngumpul-ngumpul, nonton ya kan, nonton film baru, ngumpul, ya. nonton konser. Bener. Apalagi Itu kan, sekarang makin kayaknya kayak hal-hal seperti itu makin lumayan marak ya. Maksudnya godaannya mungkin lebih banyak daripada waktu kita dulu. benar. Jadi mungkin ya itu tadi harus pintar-pintarnya teman-teman gimana duitnya mau diprioritasin buat apa gitu. Kalau gue memang menekan lebih ke gaya hidup gue, cuman gue bisa lebih buat yang lain. Kayak gue suka jalan-jalan ya, jadi gue emang lebih diprioritasin buat jalan-jalan dan ke Jerman tentunya gitu. Jadi ya walaupun bisa sering jalan-jalan, cuman ya gimana caranya kalau jalan-jalan juga nggak yang mewah-mewah gitu. Gitu. Itu sih. Sekarang pas lu udah sampai nih Bang, kan ya contoh misalnya gue dulu waktu pertama kali ke Belanda nih, kayak kan gue udah kerja 5 tahun nih, terus 3 tahun, jauh banget. Itu ya kita biasa depan komputer, ngotak-ngatik Microsoft Excel, kemudian lu harus balik lagi ke misalnya contoh gue persamaan integral 2 lapis, kemudian balik lagi ke ya hal-hal fisika zaman-zaman dulu lah gitu. Iya, gue tahu. Dan bahannya juga gue nggak tahu ya, kayak misalnya itu jauh lebih banyak daripada apa yang harus lu pelajari dulu waktu S1 gitu, dengan waktu yang lebih sempit gitu. Nah, kalau dari lu sendiri Bram, kesulitan yang paling berarti buat lu, maksudnya yang mungkin bisa lu share ke teman-teman tuh apa Bram? Dari segi pas lu udah sampai sini gitu. Pas gue udah sampai sini mungkin kuliah alhamdulillah dalam hal perkuliahan ya emang susah sih, cuman gue alhamdulillah lulus terus gitu. Walaupun ada mata kuliah yang emang obstacles banget tuh, gue hampir nggak lulus. Hasil kuliah pertama gue nggak lulus, tapi setelah post exam review gue berjuang gimana caranya gue bisa lulus gitu. Gue nyari poin-poin kecil. Jadi waktu itu kalau nggak salah gue tuh kurang 1,5 poin dari 100 poin buat lulus gitu. Buat lulus, oke. Ya, jadi gue benar-benar ngeliatin, oh satu soal ini gue ada yang dapat 1/4 poin gitu. Oh dari soal ini gue bisa nambah 1 poin, dari sini gue cari. Akhirnya pokoknya gue sampai yang si 1,5 poin itu dan gue bisa lulus gitu. Ya, tapi kesulitan itu sebenarnya macam-macam juga ya. Bisa dibilang gue itu dalam hidup ini gue nggak pernah belajar segitunya gitu, belajar sekeras itu selain gue pas di Jerman ini. Iya setuju gitu. sih. Gue istilahnya kalau misalkan di S1 kan dulu mungkin kita belajar kayak sistem kebut semalam ya. Iya, terus mungkin kita kayak, juga misalnya Senin sama hari kan dulu ada nonton hemat ya. Ya kan kita sering nonton gitu kalau misalnya pas hari Senin atau kapan gitu. Kayak waktu udah kayak gitu tuh udah susah Bro. Jadi misalnya kalau bisa jangan dilakuin gitu kalau misalnya udah sampai sini. Iya, kayak apa ya? Mungkin kesannya sesusah itukah gitu. Emang. Ya, tapi emang iya gitu. Makanya kalau kuliahnya mungkin nggak susah, serius. Kuliahnya ya kuliah di sini menuntut kedewasaan. Jadi kalau di Jerman biasanya nggak di absen gitu kan. Terserah mau kuliah atau enggak. Sama. Terserah mau kuliah atau enggak.
ntar tiba-tiba ujian. Nah ujian ini yang susah gitu. Benar-benar. Gua aja sih sebenarnya. Jadi gua itu belajar 1 minggu sebelum ujian, belajar itu terus Iya, minimal 8 jam sehari belajar tentang kuliah ini. Itu gue nggak dapet nilai yang paling bagus. iya. Dan Gitu aja sih. kalau gue dulu, ya ini mungkin lebih ke agak melebar ya. Maksudnya kalau pengalaman gue kemarin pas gue kuliah itu, ya orang nyicil nyicil itu wajib gitu. Ibaratnya jangan kan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman dulu di Indonesia misalnya nggak jawab 1 atau 2 soal itu masih bisa lulus gitu. Atau bahkan misalnya dari 10 jawab 6 soal masih bisa lulus. Kalau di sini kemungkinan gue sering bilang gitu ke teman-teman angkatan yang bawah, kalau misalnya lu uh, ujian terus nggak lolos semua, nggak jawab semua, itu bisa jadi ya udah, jangan jangan harap lu bakal lulus gitu. Mendingan mendingan lu tahu lu nggak lulus dan lu belajar lagi daripada lu kecewa gitu. Jadi intinya emang nggak bisa kayak maksudnya lu nggak bisa main-main lah. Jadi kalau belajar kultur kultur itu juga beda banyak perpustakaan gue ya. Lu di Iya. sini gitu gak sih? Kalau misalnya di tempat gue kan, kalau misalnya lu apa, kalau kalau misalnya exam week nih, perpustakaan belum buka tuh udah ngantri, dan kita nggak bakal dapet meja kalau misalnya nggak ngantri di Iya. awal gitu. Iya, di tempat gue sebenarnya ada beberapa perpustakaan dan ada beberapa tempat belajar gitu ya. Cuman emang perpustakaan ini emang jadi Paling salah hot. satu yang paling hot lah ya. Semua orang hampir mau ke situ kan. Jadi kalau gue dulu mungkin mensiasatinya karena kebetulan tempat tinggal gue gitu dekat banget sama perpustakaan. Jadi gue datang pagi, terus gue naruh buku gitu, terus gue pulang lagi, terus gue baru sarapan, terus baru berangkat lagi ke perpustakaan gitu. Ya ada jamnya dimana perpustakaan itu mulai penuh gitu, ada jamnya gitu. Jadi yang ya harus pintar-pintar lah gimana cara lo bisa dapat tempat duduk di perpustakaan gitu. Cuman mungkin ini tergantung juga orangnya kan. Kalau misalkan gue mungkin tipikal yang gue nggak bisa belajar di kamar gitu. Jadi gue emang harus di perpustakaan kalau belajar. Kebalikan Jadi berarti. iya, kalau gue jadi kalau di rumah itu menurut gue terlalu banyak eh, distraction ya. Jadi misalkan ya lu mau apa dikit jalan, mau leyeh-leyeh dulu di kasur gitu misalkan, ntar yang berujung tidur gitu kan, kayak itu malah yang nggak diharapkan ya. Jadi emang kalau gue lebih ke situnya sih, yang pokoknya gimana caranya bisa bisa di perpustakaan gitu. Terus selain kuliah itu mungkin kalau di program gue sempat kesulitan nyari praktikum. Maksudnya kalau di Jerman tuh praktikum tuh artinya internship gitu. Oke, Ya, gue kesulitan nyari internship karena internship di program gue itu wajib gitu. Jadi wajib, dan wajib di apa namanya, perusahaan Jerman gitu. Nah apply ke perusahaan Jerman itu nggak mudah gitu kan, karena yang pertama gue juga masih belajar juga gimana sih cara apply-nya gitu kan. Jadi memang di situ jadinya kita berarti gimana cara bikin apa ya namanya, istilahnya surat yang kalau kita mau apply tuh kayak ada kata pengantarnya dulu. Nah itu kan kita mesti bikin gimana cara biar bagus, yang ngejelasin yang 1 halaman, yang ngejelasin tentang kita gitu. Nah itu juga takes time juga gimana gitu. Dan kalau mau apply ke perusahaan Jerman ya sebisa mungkin harus bisa bahasa Jerman gitu. Iya, benar-benar. Gitu kan. Jadi itu dibutuhin juga waktu dimana gue yang akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan yang berbahasa Inggris dengan beberapa mata kuliah bahasa Jerman. Tapi di situ di satu lagi gue harus akhirnya yang berhadapan langsung dengan apa ya, selama di uni mungkin kita tuh masih bisa selamat gitu, nggak pakai bahasa Jerman sama sekali istilahnya gitu ya, atau mungkin lagi belanja atau apa segala macam, paling karena ini negara yang sebenarnya semua informasi tuh jelas gitu, bisa dicari di internet atau bisa dibaca gitu lah ya. Kalau misalkan ini kan berarti lu sampai harus berinteraksi sama orang, apply segala macem. Nah ya itu sih lumayan susah juga gitu. Gue kebetulan sampai apply 50 aplikasi dan gue terima, maksudnya dipanggil wawancara itu 5,
Jadi 1/10 5/5. 1/5. Iya 1/5. Ya cuma 1/5. Dan gue keterima 1 gitu. 1/10 dong malah. Iya, 50 jadi terima kayak 5 kan. bahkan gue keterima cuma 1, jadi Iya. 1/50 gitu. Ya itu sih kendala gue, jadi karena kalau gue nggak internship gue nggak bisa maju-maju juga buat master Iya, gitu, iya. buat tesis gitu maksudnya. Jadi kalau di jurusan gue itu sih kendalanya gitu. Mungkin teman-teman yang lain punya kendala yang lain lagi gitu. Terus kalau lu bilang dari sebagai yang kita udah pernah kerja, itu sebenarnya nggak mudah juga buat balik jadi mahasiswa lagi gitu. Iya benar Iya, makanya. apalagi gue dulu kerjanya nggak ada hubungan sama sekali gitu dengan dengan yang kuliah gue S1 gitu, hampir nggak ada, ya bisa bilang 5% lah 5% yang ada hubungan. Jadi itu juga butuh waktu juga buat lo nginget-nginget lagi dan Belajar lagi udah belajar susah lagi, kan. bener. Terus udah gitu ritme hidup sebagai karyawan dan sebagai mahasiswa tuh agak cukup beda gitu. Karena kan kalau misalkan mahasiswa itu kayak ada kewajiban untuk belajar sendirinya itu loh. Iya gitu. benar. Itu mungkin lo butuh penyesuaian kalau misalkan lo itu yang tadinya kayak gue misalkan yang kuliah S1 di Indonesia terus kerja, abis itu mau kuliah lagi. Nah pas biar pindahannya ini dari kerja ke kuliah lagi ini mungkin butuh penyesuaian gitu, dari yang tadinya istilahnya pulang kantor ya udah nggak mikirin lagi tentang kerjaan gitu kan, terus tiba-tiba tetap aja ada terus kalau ujian tekanannya kayak gimana gitu. Gila. Makanya belum lagi kalau misalkan di Jerman itu modelnya adalah kalau misalkan 3 kali kesempatan, udah 3 kali nih kesempatan nggak lulus, 3 kali kesempatan ujian nggak lulus tuh bisa DO gitu. Bisa atau pasti DO? Iya, Kemungkinan jadi besar DO. kemungkinan besar DO. Jadi ada beberapa mata kuliah mungkin yang ya udah dikasih sekali lagi oral gitu, kalau nggak bisa ya udah DO gitu. Dan itu menjadi tantangan terbesar juga buat kita. Makanya jangan sampai ngulang gitu kalau bisa. Mungkin ada beberapa orang yang memilih oh ya udah nggak apa-apa ngulang, nanti di mata kuliah di ujian selanjutnya bisa lebih bagus gitu. Cuma kalau gue milih yang mendingan gue lulus aja yang penting gitu. Ya, masanya kan kayak main game dong, lo punya 3 nyawa, mati 1, kurang 2 gitu kan. Nah iya gitu, kurang 2, nanti lu yang kedua belum tentu lo bisa. iya, emang lu pikir soalnya sama ya kan? Iya, Kagak benar. juga kan, tantangannya kan beda lagi juga Benar. gitu. Benar. Terus belum deg-degan ya kalau lu ntar sampai nggak lulus juga yang kedua, terus ntar sampai yang ketiga Mentalnya itu udah beda bang. iya. Coba bayangin aja kalau misalkan lu DO nih ya, kalau lu DO di Universitas Jerman itu lu tuh boleh kuliah lagi tapi yang nggak ada mata kuliah yang lu DO itu. Jadi misalkan lu DO-nya nggak lulusnya kena matematika mungkin ada dasar atau apa. Anjir, yang jauh ada di bener, semua cuy. Semua engineering gitu. iya, engineering. Semua teknik ya udah lu nggak bisa kuliah teknik lagi Ya gitu. selamat tinggal dong. Ya, makanya lu harus pindah ke sosial gitu. Oke. Nah itu kan mungkin harus cukup dipikirin juga sih, karena ya karena jadi RMBT kemana-mana gitu. Iya, benar. Belum lagi ntar ditanyain, ya biasa kan kalau dari orang Indonesia pasti kan akan nanya lo kan gimana Gimana atau misalkan kuliahnya, bla bla segala macam. bagus sama aku bisa gitu. Iya gitu. Dan udah kuliah kapan nikah bro? nah makanya Kamu kan, punya anak? makanya tuntutan kayak gini kan pasti akan ada terus gitu ya. Makanya ya sebisa mungkin ya gimana belajar atau gitu. Cuman emang kalau gue masa kuliah ini cukup besar tantangannya gitu. Gue dulu mikir gue mau nyari tantangan baru nih, ternyata pas gue ngambil kuliah dan ngambil jurusan itu ternyata challenge banyak banget tantangannya gitu kayak ya lumayan sih ya. Kalau dari segi itu bro, kan lo dulu di Indonesia kan, terus sekarang sampai di sini di Jerman itu ada butuh penyesuaian secara itu nggak sih bro, apa istilahnya budaya kali ya. Kalau ya bukannya sekali lagi kita bukannya kenapa-napa sama Indonesia, cuma kan kalau lihat dari orangnya sendiri juga kita butuh banyak lebih kerja keras dalam hal kepribadian mungkinnya. Kayak misalnya ya di tempat kita kan dari segi apapun misalnya gimana ya,
kompetitifnya itu luar biasa gitu, sampai dalam urusan ngantri bayar kasir aja kadang-kadang over kompetitif, ngerti nggak maksud gue? Jadi orang pengen duluan sampai Iya. misalnya nggak respect sama yang lain gitu, Betul. nggak hormat sama yang lain. Kalau di Iya. sini kan apapun teratur gitu. Iya. Dan kalau misalnya kadang eh, gimana ya, bukan masa balik lagi ke Indonesia nya ya, cuma dari Indonesia ke Jerman lu butuh penyesuaian dalam hal itu nggak sih, atau mungkin hal-hal dalam budaya lain yang lu butuh penyesuaian gitu? Kalau untuk beberapa hal yang di sini juga ya, misalkan kayak teratur kayak gitu, gue sih nggak terlalu banyak butuh penyesuaian, karena mungkin gue sendiri gue suka yang teratur gitu. Mungkin gue di rumah juga kebiasa, orang tua gue cukup teratur juga gitu. Gue bukannya, ya mungkin gue cukup beruntung juga gitu dilahirkan di keluarga yang cukup rapi lah istilahnya. Bokap gue tuh rapi, nyokap gue rapi, jadi mungkin gue nggak terlalu banyak penyesuaian gitu kalau terkait dengan kultur. Cuman mungkin gue emang cocok kali ya, gue emang cocok aja gitu di Jerman ini gitu. Jadi gue sendiri nggak terlalu banyak effortnya untuk hidup di sini gitu. Ya beberapa hal mesti, misalkan kita tuh di sini misahin sampah gitu, dari mulai yang misalkan kertas, udah gitu plastik, terus yang atau misalkan kaleng kayak gitu tuh kita ada sendiri tuh. Misalkan kalau misalkan kertas ada sendiri gitu, terus plastik, terus misalkan bungkusan susu karton susu itu kan bukan kertas sebenarnya, kertas tapi ada plastiknya kan. Nah jadi kayak gitu tuh ada kategorinya sendiri gitu. Terus apa, botol kaca itu ada sendiri kontainernya. Kaca putih, hijau sama coklat gitu tuh ada kontainernya sendiri. Jadi dipisahin. Apa putih hijau coklat? Iya, putih hijau coklat. Jadi tuh ada kontainernya tuh ada 3. Kontainernya ada 3. Terus ya udah, ini buat yang putih, maksudnya bening, atau coklat, terus hijau gitu. Ya udah, terus tinggal masukin. Dan itu juga kalau buang sampah yang itu ada time-nya. Jadi lu tuh nggak bisa setiap hari, karena kan pasti buang tuh shoo prang gitu kan, ganggu tetangga sebelah kan. Jadi ya inilah harus diperhatiin, kayak lu tuh ganggu tetangga sebelah atau enggak gitu. Cuman mungkin gue sempat lebih banyak selama di sini tuh hidup di Studentenwohnheim. Jadi Studentenwohnheim tuh bahasa Indonesia tuh kayak asrama mahasiswa gitu kan, asrama mahasiswa. Nah itu kayak mungkin ya orang-orang internasional ya, jadi kadang mereka juga nggak terlalu respect gitu sama yang lain gitu. Cuman kebetulan waktu itu sempat bawah gue tuh, yang tinggal di lantai bawah gue itu orang Jerman. Nah jadi kadang kalau ada yang malam-malam masih berisik, terus dia kayak buka pintu gitu, teriak gitu, "Woi, udah malam nih, ngapain berisik?" Soalnya kayak gitu lah. Nah ini setelah gue pindah kota ke Stuttgart, sekarang gue tinggal sama orang Jerman. Nah itu kita mesti agak mikir juga dia gimana gitu loh, mesti lebih tahu lah kehidupan masyarakat di sini seperti apa gitu. Karena emang kalau di asrama mahasiswa itu agak sedikit beda gitu, karena kan isinya orang-orang internasional juga gitu. Mungkin mereka juga nggak terlalu teratur atau kayak gimana gitu. Kalau yang isinya asramanya orang Jerman gitu, mungkin ya itu mungkin juga bisa dia bakal tahu juga gitu. Tapi ya selain itu mungkin nggak terlalu banyak kali ya. Terus kalau misalkan kultur, kalau masalah makanan, gue sebenarnya nggak terlalu banyak penyesuaian juga, karena gue suka mencoba hal yang baru juga gitu. Di sini orang banyak makan kentang, kebetulan gue juga suka kentang gitu kan. Jadi istilahnya ya gue suka jalan-jalan juga, jadi gue terbiasa untuk mencoba nggak makan yang Indonesia banget gitu. Ya emang tentunya kangen ya dengan yang Indonesia banget gitu, kayak karena makanan Indonesia tuh apa ya, lebih berasa gitu, ada rasanya. Karena ini dua hal yang berbeda nih, makanan Indonesia dengan makanan Eropa. Itu kalau di Indonesia ya, istilahnya contoh nih, sate Padang gitu. Sate Padang. Gue juga lama ngomong sate Padang nih Pak ya. Tiba-tiba keinget aja sate Padang. Kalau sate Padang tuh kan dia kan lontong ya, istilahnya dipotong-potong kan.
terus dagingnya ini kan udah dibumbuin dulu terus dibakar kan. Iya benar. Bumbuin dulu dibakar terus dicelupin ke sausnya nih. Nah lu kan makan istilahnya saus ya kan. Berapa lapis? lu makan saus terus lontong sama dagingnya yang dimana lu tuh lebih berasa adalah rasa si sausnya ini. Benar. Ya kan, lu nggak kerasa lagi rasa daging sapi benar. itu kayak gimana sih gitu. Paling tekstur kali Iya ya, teksturnya kan misalnya. iya gitu, tapi rasa daging sapinya tersendiri itu kan enggak kan. Nah kalau makanan di Eropa ini lebih munculin rasa-rasa aslinya gitu. Jadi mungkin pertama-tama gue juga ini apa ya, kok kayak cuma gini doang makannya gitu. Cuma lama-lama Kebiasa. udah biasa juga gitu. Itu butuh pembiasaan sih emang, tapi ya bisa kok gitu, bisa kok. Tapi nggak, ya buat gue mungkin bukan hal yang besar. Gue udah nggak makan nasi 3 kali sehari lagi juga, cuman ya bisa lah. Lagian Gitu. itu emang juga kayaknya harus biasain Bram ya. Soalnya kalau misalnya kita coba makan makanan gak usah Indonesia gitu, makanan Asia pun juga cukup mahal kan. Kalau Iya. misalnya lu pengen makan Indonesia terus misalnya lu makan 3 kali sehari terus makan nasi terus lu pengen makan ayam goreng yang fresh Indonesia itu justru lebih mahal daripada lu misalnya makan roti sama keju gitu. Iya. Kan roti keju lebih murah di sini Bener, gitu daripada iya. lu makan nasi gitu. Jadi kalau di sini mungkin masalah ini gimana caranya lo bisa fit ke budaya setempat yang bikin hidup lo lebih murah gitu. Iya benar. Kayak masak sendiri Setuju, gitu. setuju. Nah itu emang butuh effort sih. Kayak gue jarang masak ya. Maksudnya kita di Indonesia jarang masak kan. Terus begitu kesini, kalau nggak masak lu mahal kan hidup lo gitu. Lu mau beli terus kan nggak mungkin kan gitu. Apalagi gue beli sendiri gitu kan. Jadi harus mikir juga gitu. Mungkin ya itu belajar gimana caranya lo misalkan ngurusin kamar, bersih-bersih rumah. Kalau untuk orang yang nggak terbiasa bersih-bersih rumah kan itu mungkin salah satu hal baru juga gitu. Gimana sih bisa bersih-bersih rumah cepet gitu, atau misalkan ya bersih cuma nggak terlalu banyak makan waktu gitu. Harus kan lebih itu praktikal juga ya gitu orangnya. benar gitu. Mungkin buat ya itu tadi, mungkin belajar masak ya terus belajar bersih-bersih rumah dan belajar apa mandiri sih, itu penting sih, apa mandiri itu. Karena di sini mungkin orang tuh gue nggak tahu ya, bisa apa tuh terbiasa sendiri gitu loh, apa biasa sendiri. Jadi mungkin kalau di sini orang-orang dari SMA atau lulus apa gitu, mereka udah terbiasa nyari-nyari sendiri gitu. Beda sama kita yang mungkin ya gue pribadi, gue masih diantara orang tua gue waktu gue pertama kali kuliah gitu misalkan. Ya ketara banget sih. Iya gitu, makanya kemandirian ini kayak agak beda gitu. Dan mungkin untuk beberapa orang di Indonesia mungkin mesti belajar. Ya kayak misalnya contoh di Belanda kan sepeda kan, sepeda misalnya ban bocor itu ya. Kalau misalnya lu mau, kalau ngarep di Indonesia nyari tukang tambal ban gitu kan, tambal ban kan ya berapa, misalnya gue nggak tahu sekarang berapa, misalnya dulu 20.000 30.000 gitu. Kalau misalnya di Belanda tuh tambal ban mungkin lo untuk tambalnya doang 30 euro gitu. Nah makanya kan 30 euro tuh hampir 500.000 kali ya. Iya itu dulu mah makanya kan itu cuma nambal doang belum sama bannya. iya kayak Jadi lu kan kayaknya jadinya harus nyari tahu gimana cara bisa nambal ban sendiri sih. Iya gitu. benar. Iya. Kalau dari segi ibadah kan ada kesulitan nggak? Kalau dari segi ibadah mungkin ini balik lagi ke pribadi masing-masing ya gitu. Kalau menurut gue selama emang mau usaha gitu, selama emang mau effort buat beribadah, ya pasti ada jalannya. Intinya lu nyari tempat sepi gitu aja, hajar gitu ya. Kayak misalkan kalau misalkan mau sholat, ya carilah di mana lu bisa sholat nggak dilihat orang atau nggak terlalu banyak ini. Sebenarnya orang sini juga nggak terlalu peduli juga sih kadang lu ngapain sih gitu istilahnya. Cuman mungkin kan lu kan juga bukan pamer gitu kan, kayak lu di depan umum yang banget gitu kan, nggak juga gitu kan ya. Oke, sebisa mungkin kalau gue gitu ada tempat-tempat kayak pojokan yang nggak kelihatan orang kayak gitu, atau mungkin kayak di taman lo duduk, atau dia agak ketutupan gitu. Nah mungkin itu lo bisa gitu. Mungkin kalau masalah ibadah, kalau karena kita muslim
lebih ke puasa kali ya. Oh iya Iya, benar-benar. kalau puasa karena kan akhir-akhir ini atau 3 tahun terakhir ini kan dia Sama. summer. Jadi nih cukup lama juga gitu 18 jam kan. Jadi gimana caranya lu bisa survive tuh 18 jam Iya, gitu. kita puasa mulai dari jam 2 lebih ya, Iya, sampai jam jam 10 kan? jam 3 ya, ya kasar jam 3 sampai jam 9 Iya, lah. jam 3 Kasar sampai jam jam 3 boleh, sampai jam 3 sampai ya, 9. kasarnya itulah ya jam 3 sampai jam 9. Cuman gimana caranya lu bisa survive gitu. Kalau gue sih jadinya 3 tahun ini, jadi selama malam itu gue terjaga tuh. Jadi pokoknya dari buka sampai sahur itu gue harus melek gitu. Gimana, jadi gue bisa kayak makan terus, asupan gizi gue kayak tercukupi lah istilah selama itu gitu. Terus nanti biasanya gue tuh baru tidur tuh. Habis subuh ya, Habis sama subuh sama gue baru sama tidur. rasanya gitu emang. Terus nanti kan melek lagi tuh jam 8 atau jam 7 kuliah kan. Terus gue melek, terus nanti gue jam 6 gitu habis asar tidur Gitu. gitu. Kan Buka. asarnya juga kayak jam 5 jam Iya. 6 gitu kan. Terus gue tidur gitu. Terus ntar bangun buka. gitu. Jadi ya beberapa kali gue bahkan telat buka gitu istilahnya. Gue bangun udah isya gitu, setengah 12. Tapi kan ya nggak apa-apa daripada lo sampai nggak sahur sama sekali. Iya, oke. Ya ini butuh effort sih, apalagi kan mungkin panas ya, udah Iya. gitu ya kan, udah gitu belum lagi misalkan sebelah lu kan nggak puasa gitu kan. Jadi ntar di kelas nih, terus ntar sebelah lu bawa botol gitu Cola. kan, bawa Cola atau dingin. jus gitu kan, dingin jus kan, ada kayak bulir-bulir air gitu kan. Nah itu kan kayak mantap Terus juga. nanya lagi, kok lu nggak minum? Iya, iya. Nah makanya, tapi kayak kebetulan teman-teman deket gue kuliah sih mereka tahu. Iya. Mereka nanya juga sih, gue harus kayak gimana sih sama lo gitu, atau Iya. gue harus diem-diem juga kalau Itu hebatnya ya, gitu. karena teman kantor gue aja apa namanya, waktu gue Ramadan kemarin dia itu apa namanya, waktu habis ngambil kopi langsung kayak minta maaf. Maksud gue itu positif gesture gitu. Iya. Kayak misalnya, sorry ya gue minum, lu puasa, sorry gue minum, gue puasa. Iya. Bahkan ya tentu saja ini bukan ngarap pasal itu ya, cuma maksud gue itu menandakan kalau sebenarnya ya sopan gitu loh, nggak kayak yang ada di mungkin di berita lo. Maksudnya ya minoritas tuh cukup dihargai juga gitu di sini. Betul. Ya jadi tergantung orangnya juga ya, mungkin gue juga nggak tahu, tapi selama ini gue nggak pernah dapat perlakuan aneh-aneh sih dari orang yang tingkat pendidikannya menengah ke atas lah. Gue bilang menengah ke atas dalam hal misalkan lu kuliah gitu, atau ya orang-orang yang sekolahan biasanya cukup bermartabat lah, nggak mungkin ngelakuin hal yang aneh-aneh gitu. Oke. Iya, gitu sih. Oke, tadi kan kita udah ngobrol masalah persiapan, masalah kesulitan, terus masalah apa yang bikin lu pergi ke Jerman. Udah banyak yang dibahas. Nah sekarang lu punya saran lain nggak buat yang mungkin belum cover itu, buat teman-teman yang mungkin maksud gua buat teman-teman yang pengen kuliah di Jerman misalnya, terus have no ideas, buat maksud gua nggak punya ide buat gua mau harus ngapain sih, either gua harus apakah gua bisa misalnya kuliah sendiri atau gua harus ambil beasiswa. Menurut lo apa yang harus mereka pikirkan itu? Yang pertama mungkin kalau emang lo udah mau, istilahnya lo pasti akan nyari tahu ya. Gimana caranya, dan jangan berhenti untuk berpikir untuk kesana gitu. Jadi kalau memang lo udah mau jangan putus asa gitu. Istilahnya semua kesulitan kalau bisa sebenarnya ada jawabannya gitu kalau misalnya kita emang tahu gitu. Kayak gue misalkan waktu itu, gue belum punya duit nih, tapi salah satunya ya udah gue kerja dulu aja gitu. Itu salah satu solusi aja sebenarnya gitu. Kalau misalkan orang tua kalian mampu, mungkin ada beberapa orang tua yang bisa menyanggupi untuk membiayai gitu. Terus mungkin ada juga beasiswa gitu dari yang lain gitu. Kalau misalkan mau nyari emang bisa juga gitu. Atau misalkan lo ada yang banyak juga teman-teman yang istilahnya modal setahun pertama, terus begitu di sini dia udah bahasa Jerman udah bagus, terus kerja gitu di sini, kerja part time istilahnya, kerja sampingan yang kadang itu cukup menyita waktu juga gitu. Makanya mungkin beberapa prioritas mungkin bisa harus dipilih sih menurut saya. Jadi kayak lo mau kuliah lo cepet kelar tanpa ada gangguan lain, kayak lo
part time itu menurut gue sih Lumayan cukup distraksi. mengganggu ya, Oke. karena kan dia cukup mengganggu gitu. Hmm. Kayak misalkan lu capek Hmm. atau misalkan gue nggak tahu, lu bisa nggak ngatur waktunya gitu, antara lu belajar sama lu kerja gitu. Mungkin beberapa orang bisa belajar dengan cepat gitu, beberapa orang yang lain kan belum tentu gitu bisa belajar cepat gitu, maksudnya oh langsung ngerti itu kan belum tentu kan gitu. Jadi tapi di situ ya lu dapet duit gitu. Nah itu dia, makanya lu mendingan pas di Jerman atau lu pas lagi masih di Indonesia, jadi beneran lu udah nyiapin dulu duitnya. Oke. Gitu. Jadi beberapa temen gue ada banyak juga beberapa yang emang udah nabung sekalian banyak dulu, terus baru ke Jerman gitu. Jadi dia nggak terganggu gitu selama dia kuliah, selama dia masih ngerjain tes atau segala macem. Itu dia nggak pernah kerja gitu, nggak mencari uang gitu, karena duitnya juga masih cukup. Mungkin alhamdulillah orang tuanya cukup menyanggupi gitu ya. Dan kalau misalnya nggak menyanggupi pun sebenarnya bisa juga dipersiapkan dari Indonesia gitu. Ya contohnya lo lah gitu kan tadi kan. Ya contohnya kayak gue gitu kan. Dan selain itu juga banyak cara-cara mendapatkan uang juga di Jerman gitu. Selain dari yang part time itu, kalau misalkan lo harus internship wajib, itu biasanya dibayar gitu, dan dibayarnya biasanya seenggaknya cukup untuk biaya hidup 1 bulan gitu. Terus bisa juga ada kemungkinan dimana lo bisa kerja bisa kerja pada saat lo nulis tesis lo gitu, kayak gue kemarin gitu misalkan. Jadi duit gue habis, tapi habis itu gue dapat istilahnya pas udah habis bangetnya, istilahnya gue dapat internship gitu. Jadi ya cukup membantu gitu. Internship gue bisa nabung juga gitu. Dan habis itu master tesis gitu kan, kebetulan gue ngerjain masternya di perusahaan juga, jadi itu dapat duit juga, gue dibayar gitu. Walaupun memang mungkin nggak bisa gue generalisir gitu, karena kan nggak semua program studi punya kewajiban internship gitu. Atau misalkan nggak semua profesor mau ngerjain bareng di perusahaan gitu, bisa dibilang gitu sih. Terus apa lagi ya, mungkin kalau dari segi jurusan, dari segi jurusan ini sebenarnya ada agak tricky juga ya sebenarnya. Lo misalkan maunya jurusan apa nih terkait dengan elektro, atau kalau gue misalkan gue pengen yang terkait dengan mobil. Nah ternyata di Jerman itu kalau terkait dengan mobil itu atau kendaraan itu nggak bisa dari yang backgroundnya teknik elektro. Jadi dia harus yang sebelumnya teknik mesin gitu. Nah kita kan teknik elektro kan. Jadi gue mencari jurusan-jurusan yang agak multidisiplin gitu. Jadi dia nggak dari anak teknik mesin aja gitu. Jadi dia ada electrical juga, ada informatik juga gitu. Nah kalau yang nyampur gini bisa nih gitu. Nah di Jerman ini menariknya, dia tuh banyak banget jurusan yang sebelumnya nggak pernah gue pikirin gitu. Oh ada ya ternyata jurusan di Jerman gitu. Nah kita juga harus pintar-pintar nih. Kita harus milih jurusan dan kota istilahnya gitu. Apakah di universitas ini ada ini, di universitas ini ada ini. Jadi kita harus lihat juga kota-kota lain gitu. Nah milih jurusan juga harus penting nih, ngelihat kurikulumnya apa sih gitu. Ada nggak sih sebenarnya kuliah yang lu tuh nggak pintar banget di situ gitu. Itu harus dilihat juga. Ada kuliah yang mematikan atau enggak gitu misalkan. Itu harus dilihat, harus pintar dilihat gitu. Kira-kira wah ini kayak gue nggak terlalu bisa nih gitu. Ya mungkin gue dulu juga nggak yang sampai ngelihat segitunya ya, karena mungkin oh ya udah jalanin aja, kita kan mikirnya gitu ya. Ternyata begitu sampai sini nggak 1-2 orang doang yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Maksudnya di zaman gue sama gue di Jerman itu banyak orang-orang yang banyak karena lebih dari satu ya ini. Dan itu dia pulang ke Indonesia tanpa gelar gitu. Jadi ya jadi bahkan dalam level istilahnya S2 gitu, dimana kalau S2 itu kan biasanya orangnya udah cukup dewasa ya, dia sudah bisa
istilahnya memilih gitu yang benar sama yang enggak dalam hal oh sekarang gue harus belajar nih gitu. Nggak kayak gue liat beberapa anak S1 dia mungkin fokusnya masih agak menyebar tuh. Jadi mungkin masih belum tahu kalau dia tuh ke Jerman harus kuliah gitu, bukan fokus yang lain gitu. Ya kita dulu juga kan S1 maksudnya masih pengen main-main ya kan, atau Iya, oh mau organisasi, mau main sama temen, mau mungkin ada yang mau pacaran lah atau apa segala macam kan. Jadi kalau di Jerman mungkin memang nggak pernah ada yang expose gitu di S1 di Jerman tuh tingkat keberhasilan seberapa gitu. Nah padahal ya nggak sedikit juga yang nggak lolos. nggak apa akhirnya mungkin tertunda-tunda dan nggak lulus gitu. Ya mungkin nggak pernah diekspos, tapi di sini gue kasih tahu aja gitu, kuliah di sini tuh nggak gampang gitu. Iya. Kuliah di sini nggak gampang. Bisa dibilang, gue bilang mungkin masuknya gampang, Keluarnya susah. keluarnya susah. Ya, penyakit emang. Gitu emang. Ya kan. Jadi karena di sini tuh kuliahnya gratis, istilahnya tuition fee-nya nggak ada sebagian besar. Tapi ya mungkin mulai tahun kemarin itu di negara bagian Baden-Württemberg itu kayak diwajibin internasional itu bayar tuition fee 1.500 euro jadi per semester. Nah tapi mungkin itu dibandingin di negara lain itu masih kecil ya, ya di kecil. Belanda sampai 1.000 euro lebih per bulan. Nah makanya kan 1.000 euro per bulan, ini 1.500 per semester gitu itu. Tapi dibandingin di tempat lain yang cuma bayar semester by track, istilahnya kayak semester tiket itu kalau gue gitu bayar 230, itu termasuk biaya transport di daerah itu gitu. Dan itu kan kayak ya agak beda ya, dan di luar 1.500 itu nambah lagi sih semester by tracknya itu nih, itu kan cukup mahal gitu. Jadi mesti dipikirin juga nih masalah itu gitu. Kalau misalkan di Uni tadi kan cenderung susah masuk, jadi karena dia gratis, kayak agak gratis ini cuma 200 sekian, itu dia punya standar sendiri kan. Jadi istilah gini, dia ngasih kuliah agak gratis, ngasih source banyak gitu. Sebagai student tuh kita dapat segala macam kemudahan gitu kan, bisa lah gitu kita dapat segala macam fasilitas. Tapi kalau misalkan kita nggak sesuai dengan standar mereka, ya kita DO yang tadi gue bilang 3 kali dan nggak bisa gitu kan. Jadi emang kalau gue lihat ini istilahnya ini kan layanan gratis gitu kan, istilahnya layanan yang emang dikasih ke semuanya, tapi dia tetap punya standar gitu kalau di sini, dan standarnya itu nggak main-main gitu. Iya, oke. Oh ya, kalau misalnya kan di sini ada istilah uni sama Hochschule ya. Yang misalnya ya gue nggak tahu sih, cuma gue dengar beberapa, maksudnya nggak sembarang Hochschule itu bisa diterima di Indonesia gitu. Mungkin dari misalnya kan kita butuh, kalau misalnya kita udah punya ijazah, kalau misalnya kita balik ke Indonesia kita butuh akreditasi dari Mendikbud kalau nggak salah ya. Nah itu gimana bang? Nah mungkin gue juga kurang tahu, tapi yang pasti di sini ada 2 macam ya. 2 macam kalau setelah SMA-nya lah gitu. Kita bisa milih 2 antara Hochschule sama Uni. Cuma mungkin mesti digali lagi. Biasanya sih kalau yang Uni ini dia lebih teoritis gitu dibandingin yang Hochschule. Kalau Hochschule mungkin lebih banyak ke praktikal, dan mahasiswanya itu cenderung lebih sedikit dibandingin Uni gitu. Jadi kalau ada temen yang bilang masuk Uni itu lebih gampang dibanding masuk Hochschule, tapi keluarnya Uni lebih susah dibandingin Hochschule gitu. Hochschule keluarnya lebih gampang, masuknya susah gitu. Kalau Uni masuknya kebalikannya, ya keluarnya susah gitu. Tapi masih ada kok cerita. Kalau di Jerman tuh masih ada cerita, lu nggak diterima di Uni A, lu nggak diterima di Uni B, itu masih ada cerita gitu. Masih ada karena saingan juga ya. Ya balik lagi kan, maksudnya sekolah itu tempatnya terbatas, terus mereka juga punya standar gitu. Nggak mentang-mentang lu pengen kuliah atau punya duit lu bisa masuk gitu kan. Iya benar. Pasti mereka punya standar-standar tertentu yang ya mungkin bantu lu nanti misalnya lu udah sampai sana,
kemungkinan lu bisa lolos enggaknya gitu kan. Kalau Iya. misalnya lu masuk tapi lu nggak bisa lolos ya percuma kan. Iya benar. Nah kalau terkait yang tadi balik lagi ke tentang di Indonesia, mungkin mesti dicek tuh di Dikti apakah sudah pernah ada yang lulus dari situ gitu. Mungkin itu bisa ngebantu kali kalau mau jasanya diakreditasi di Indonesia gitu. Gue sendiri juga belum melakukan itu, cuma kemarin sempet ada temen yang bilang mesti dilihat lagi ijazah lo udah ada belum yang sebelumnya di jurusan itu dan diakreditasi. Kalau nggak ada mungkin paperworknya, birokrasinya mungkin agak Harus sedikit ya lebih harus ribet ribet atau gitu. mungkin dipertimbangkan buat Iya tempat benar. lain ya. Kalau misalnya emang Gitu. daripada bermasalah, kalau misalnya emang lu pengen balik ke Indonesia Iya. kan, mendingan ya cari Mendingan- yang udah aman-aman aja Iya, gitu. ini cari yang di Uni aja gitu. Biasanya kalau yang mau lanjut ke S3 itu lebih disarankan ke yang Uni sih, kayak gitu. Oke. Gitu. Oke, jadi mungkin itu cukup Bram ya. Iya. Dari lo ya. Kayaknya segitu aja dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain mungkin bisa ditanyakan. Kalau misalnya nanti sempat ketemu sama Bram lagi bisa dihubungi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini udah malam. Di sini belum lagi.